Halo semuanya, balik lagi sama aku di Robby Info. Jadi kali ini aku mau nge-review barang yang udah aku kasih tahu di community ya, bahwa aku mau nge-review beberapa barang gadget-gadget gitu. Nah, kali ini gadget yang mau review adalah gamepad. Nah, gamepad ini tuh adalah gamepad yang berbeda dari gamepad biasanya. Ya, gamepad itu maksudnya game controller gitu ya, stick gitu dan lain sebagainya kayak ginian. Cuman bedanya itu dia ini adalah stick teleskopik. Apa bedanya dengan stick beginian dengan stick teleskopik adalah ya, kalau HP-nya itu kalian taruhnya itu di bagian sini gitu. Beda dengan stick gamepad kayak gini yang dimana kalian mesti beli lagi holdernya ini. Jadi nanti HP-nya taruh di atas. Nah, itu bedanya. Nah, bedanya apalagi feel ketika kalian mainin pakai gamepad ini. Feel-nya itu akan berasa seperti kalian main di PSP, di PS Vita gitu, di Nintendo Switch gitu. Jadi kayak handheld konsol atau handheld gaming lainnya gitu, gaming device lainnya gitu ya. Nah, untuk IPEGA 9217 ini dia itu menggunakan konektivitas Bluetooth ya. Kalian bisa pakai dua mode, kalian mau pakai Bluetooth atau kalian mau pakai wired atau pakai kabel gitu. Nah, kalau kalian mau pakai kabel, kalau misalnya ke HP kalian butuh USB-C ke USB-C gitu ya. Kalau ke iPhone ke Lightning, atau kalau kalian udah punya iPhone 15 ya pakai yang Type C ke Type C gitu. Soalnya untuk konektivitas, untuk ngecas ataupun mode kabel di gamepad ini itu menggunakan Type C, dia udah pakai port Type C itu. Nah, terus untuk bahan materialnya sendiri, dia ini itu untuk yang bagian atas ya, bagian permukaannya ini bagian atas aku bilang itu menggunakan plastik. Ini tuh plastik banget, dan plastiknya itu modelnya itu doff. Nah, dia ini ada dua warna yang merah biru ini sama warna hitam. Nah, aku lebih milih yang merah biru kayak gini karena lebih bagus aja gitu, lebih kerasa di Nintendo Switch-nya gitu. Nah, untuk material tombolnya sendiri ini pakai plastik yang clear gitu. Terus di bawahnya itu kayak ada hurufnya gitu ya. Ini kan dia menggunakan layout Xbox ya, jadi dia ini pakai YXBA gitu. Terus untuk joysticknya itu sendiri di sini dia ini plastik bawahnya, tapi untuk bagian joynya dia ini pakai karet gitu. Nah, untuk tombol start, tombol power dan lain sebagainya juga pakai plastik clear. Nah, terus di bagian belakang di sininya clear, tapi di bagian gripnya itu dia ada teksturnya tuh. Dia kayak ada tekstur bergerigi gitu. Nah, yang bisa kalian kalau misalnya pakai kuku kalian gosok-gosok itu bakal keluar bunyi gitu ya. Nah, ini punya kayak tekstur fisik ular gitulah, jadi bikin grip kalian itu nggak mudah kepleset gitu. Sama dia, kalau misalnya kalian lihat dia ini kayak gripnya tuh lumayan tebal ya, jadi kalau misalnya kayak pegang tuh bener-bener mantep gitu. Nggak yang cuma dikit doang cekungannya, nggak yang tipis kayak di Nintendo Switch gitu ya. Jadi dia ini masih ada gripnya lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pegang bener-bener pas dan nggak bakal mudah jatuh lah gitu. Terus untuk nahan HP-nya di sini dia kayak ada sebuah penahan gitu di sini, ini lurus ya, satu gini. Terus di sininya di bagian sini ada dua. Dan di bawahnya itu ada karet. Jadi kalian nggak usah takut misalnya kalian yang bukan tim pakai casing, takut taruh beginian, takut lecet atau baret HP kalian nggak masalah karena ada karet pelindungnya gini, karet pembatasnya gitu. Terus di bagian bawah sini ya ini kayak ada penopangnya ya, dan ini kan dia kan cuma pakainya kan kayak gini, nggak bisa kalian pakai balik kayak gini gitu. Dia cuma satu arah, yaitu pakai gini doang. Nah, jadi ya ini bawahnya ini kayak ada penopangnya gitu, dibikin plastik kayak gini untuk nopang HP-nya di sini. Tapi di sini juga dibikin bolongan. Jadi contohnya misalnya HP kalian itu kayak iPhone, dimana kan untuk tombol volumenya itu kan di bagian kiri. Nah, tombol power di bagian kanan. Kalau misalnya kalian HP kayak Xiaomi, jadi kayak nih contoh HP ku ini Xiaomi, kan tombol power sama tombol volumenya kan di sini. Jadi aman lah gitu ya nih. Kalau ditaruh di sini kan aman tuh. Coba kalau misalnya kalian punya tombol volume atau yang lainnya gitu kan di bagian sini, ini juga aman. Tuh. Karena ya seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh dia ada bolongannya gitu. Dan kalian nggak perlu khawatir, dia ukurannya nggak segini karena ini bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik itu sampai ke 16 cm. Jadi HP-HP zaman sekarang kan udah panjang nih. Contoh nih, HP ku ini kan Redmi Note 12 Pro. Panjangnya kan segini nih, tuh. Ini kalian bisa tarik lagi, kalau misalnya kalian tarik, tuh. Dia bisa sepanjang lebih panjang dari HP-nya nih, biar lebih kelihatan lagi nih, lurusin aja. Nah, tuh.
Jadi dia bisa lebih panjang dari HP, jadi masih ada space lagi untuk HP-nya gitu. Nah, terus apalagi bang bagusnya dari gamepad ini, yaitu kalau dihidupin, dia itu ada RGB-nya tuh, yaitu ada lampunya. Ini yang lumayan bagus. Jadi misalnya kalau kalian yang mainnya di tempat gelap gitu, misalnya nggak lupa tombolnya apa aja, itu ada lampunya, jadi bagus gitu. Nah, walaupun sayangnya di tombol power, nih kalau bisa kalian lihat ya, ini tombol power sama tombol select dan start. Ini tombol start, ini tombol select, atasnya ini tombol power. Itu nggak ada lampunya, sayang banget. Tapi untuk semua tombol kayak YXBA-nya ini sama di page-nya atas bawah kiri kanannya ini ada gitu. Terus di atas ini dia ada tombol ini ya, tombol R1, L1, L2, R2 gitu. Yang dimana dia ini clicky. Jadi yang klik, bukan yang bisa kalian tekan, ada placernya gitu. Bukan yang kayak placernya, ini kan ada placernya tuh, triggernya tuh ada placernya tuh. Nah, ada placernya. Nah, kalau ini tuh dia nggak ada, jadi clicky. Nah, ya mungkin kalau misalnya kalian main emulator PS2 ya nggak butuh terlalu game-game yang nggak butuh pressure gitu kan, mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian main game-game yang butuh pressure, mungkin kalian pakai ini controller untuk main game-game mobil gitu kan, yang butuh pressure biasanya kan jalannya kan di RT nih kan, di R2 gitu. Itu mungkin agak sedikit butuh penyesuaian atau adaptasi lagi gitu. Nah, jadi caranya itu untuk menghubungkan si IPEGA 9217 dengan si HP kalian itu tinggal tekan aja tombol power. Nah, defaultnya itu dia bakal hidup semua nih ya lampunya ya tuh. Sama dia bakal ada notifikasi berkedip. Nah, berkedipnya ini dia ini ada dua notifikasi di kiri dan di kanan nih. Kalau bisa kalian lihat ini kan lagi berkedip nih di kanan, di kirinya kan mati. Nah, dia ini punya banyak sekali konektivitas atau banyak input lah, aku sebutin ya. Dimana inputnya ini itu banyak banget. Kalian bisa pakai input PS, input Nintendo Switch, input yang untuk iPhone, input yang untuk Android, untuk Xbox itu bisa. Nah, yang aku pakai ini adalah input Xbox, dan dia bakal dikasih tahu kalian misalnya kalian lagi di input apa sesuai dengan lampu indikatornya. Ini kan warna hijau nih. Nah, ini aku mati dulu. Oh ya, cara matiinnya itu kalian tinggal tekan aja tombol powernya secara agak lama gitu, sekitar 2-3 detik lah. Jadi nanti tombolnya bakal berkedip terus dia mati gitu. Nah, contoh aku mau ke versi Android. Untuk versi Android itu tekan tombol power dan juga tombol X. Ini aku tekan. Nah, bawahnya berubah jadi warna biru. Ini berarti menandakan kalau kalian itu lagi ada di Android. Nah, juga dia ada di sini itu birunya itu ada di kiri kanan ya. Jadi misalnya ini ada di kiri, ini di kanan itu bagi berkedip, di kirinya enggak. Nah, itu menandakan misalnya ini lagi di Android gitu. Kalau misalnya kalian lagi di iPhone, ntar yang bagian sini yang berkedip gitu. Contohnya, kita matiin lagi sampai berkedip. Nah, nanti dia akan berkedip berapa kali habis mati. Kita coba power dan Y. Nah, power dan Y ini itu mode yang lain, dia ini pakai yang warna hijau gitu. Atau enggak kita pakai mode lainnya yaitu power dan B gitu. Power dan B, dimana di sini warna hijaunya yang hidup. Jadi dia notifikasinya beda-beda. Jadi kalian tenang aja nggak bakal ketukar kecuali yang warna hijau tadi. Nah, karena aku mau pakai input Xbox itu kalau secara buku manual dia itu disuruhnya itu pakai kabel. Nah, tapi ada triknya yaitu kita pakai tombol R1 di sini. Jadi kita power dan L1. Nah, maka dia akan berkedip seperti ini. Nah, setelah udah berkedip atau hidup, kalian bisa langsung aja buka di HP kalian. Langsung buka aja, nanti ada Xbox Wireless Controller, atau kan nanti dia ada bawahnya. Ini karena aku pakai input Xbox, dia kebacanya sebagai Xbox Wireless Controller. Tapi kalau misalnya kalian pakai mode biasanya, dia bakal kebaca PG strip 9217 seperti itu. Karena aku udah nyambungin ke Xbox, kita sambungin aja. Nah, ini udah terhubung. Kalau udah terhubung, dia nggak bakal berkedip, dia bakal hidup terus. Nah, di sini aku akan langsung coba dengan game baru yaitu Zenless Zone Zero ya. Nah, terus cara pasangnya juga gampang. Kalian cuma taruh aja HP kalian di sini. Oh ya, dan juga di ini tuh mungkin dari tadi kalian udah lihat. Di sini tuh dia kayak ada cekungan. Kayak ada cekungan di mana dia ini berguna untuk kayak taruh bam kamera. Atau nggak kalau misalnya casing kalian yang punya kayak pelindung kamera kayak gini nih.
kayak aku kan ini kan ada tambahan lagi nih, nggak rata gitu. Nah, dia gunanya untuk nampung si kameranya ini biar biar rata lagi, biar nggak naik turun, biar nggak mereng, jadinya biar rata. Nih, cara pasangnya gampang. Kalian taruh dulu di sini yang bagian kanan, habis itu kalian tarik. Nah, seperti itu. Aku akan tunjukin langsung aja ke PPSPP. Aku ada emulator PPSPP di mana ini akan langsung kuliatin di bagian menunya doang gitu. Dimana kalau misalnya udah support, ini kan udah terhubung nih dengan si Bluetooth-nya kan. Ini tuh akan langsung bisa kalian pakai tuh. Kalau misalnya udah ada support controller dan udah terhubung dengan Bluetooth-nya, ini udah langsung bisa dipakai tanpa kalian perlu setting-setting atau install bawaan atau install aplikasi tambahan gitu. Kan ada tuh kalau misalnya di HP itu kan yang untuk bisa main di Genshin, di Android, atau main di Mobile Legend, main di PUBG pakai stick ginian, itu kan bisa pakai yang namanya itu Mantis ya kan, salah satunya tuh Mantis, ada banyak gitu untuk key mapping lainnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah nggak aplikasi kalian tuh nggak memerlukan yang namanya itu aplikasi tambahan atau udah langsung bawaan, itu kalian sudah langsung bisa pakai nih. Tuh, bukan cuma arrow-nya doang, pad-nya bisa, di pad-nya bisa, terus tombol-tombolnya bisa gitu. Nah, kita lanjut ke zero-nya. Kita masuk dulu ke option, terus kalian masuk lagi ke outer, masuk input di sini ya. Habis itu touch di sini, nah tuh dia akan kebaca controller di sini. Kalau misalnya nggak terhubung ke controller, dia nggak ada ya. Jadi cuma touch doang. Nah, ini udah controller tuh. Kalian bisa lihat ini udah bisa dimainin tuh pakai controller tuh. Udah bisa kalian mainin pakai controller. Dan ini itu tuh. Ini tuh udah bisa lah gitu. Kalian pakai controller gitu. Nah, terus bang, ini kan dia kan ketutup nih bang. Gimana speakernya bang gitu? Apakah ketutupan juga bang? Enggak sih. Kalau dari pengalamanku main, tuh, itu enggak ketutup. Jadi masih keluar lewat dari sela-sela sini. Sini kan masih ada kayak rongga nih. Ini kan masih ada rongganya nih. Tuh, kalau kalian lihat di sini, itu masih ada rongga. Jadi nggak benar-benar rapat banget gitu bagian sini. Jadi dia itu masih bisa keluar suara. Seperti yang kalian dengar, ini suaranya kan masih keluar nih. Tuh. Oh ya, BTW ini kalian nggak usah taruh di sininya ya, maksudnya. Ya kalian pegang kayak gini juga udah bisa tuh. Kalian pegangin aja, ini udah bisa jadi game biasa, cuma beda gamepad biasa gitu. Bedanya ini kan teleskopik, dimana dia dilengkapi fitur kalian bisa taruh HP kalian di tengah kontrolernya kayak gini gitu. Bang, aku di tempat gelap terlalu silau bang, lampunya bisa dimatiin nggak bang? Bisa. Lampunya ini bisa kalian matiin dengan cara kalian tekan tombol kalian tekan tombol power dan R3 ya. Di sini tuh joysticknya juga ada R3 di sini. Di sini ada R3, bisa kalian klik gitu ya. Tuh. Kalian klik gitu R3-nya. Jadi kalau kalian mau matiin, tekan tombol power sama R3 bersamaan. Nah, dia bakal mati. Hidupinnya sama. Nah, gitu. Dan juga bagusnya controller ini, konektivitasnya itu seamless. Ya ini kan lagi mati nih ya. Nih, kalau kalian matiin Bluetooth, kontrolernya bakal mati. Jadi kalian nggak usah capek-capek, matiin Bluetooth habis itu matiin kontrolernya, kan capek. Jadi kalian cuma matiin Bluetooth-nya doang, kontrolernya bakal langsung mati. Ini ya. Tuh, kontrolernya mati. Nah, nih, mati. Nah, ini udah mati. Nggak bakal ke ini lagi. Kontroler gamepad-nya ini udah mati. Gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek kayak matiin dari Bluetooth, habis itu matiin dulu lagi ininya, enggak. Karena dia itu dengan Bluetooth-nya kalian matiin, ke disconnect gitu kan dengan si gamepad-nya bakal langsung nge-shutdownin gamepad-nya sendiri gitu. Jadi ini fitur yang lumayan bagus banget gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek lagi gitu. Nah, oke, sampai sini aja. Sampai jumpa, sampai bertemu di review-review barang lainnya ya kan. Makasih yang udah nonton, semoga ini bermanfaat atau menjadi pilihan kalian ketika kalian lagi bingung mau cari gamepad gitu. Nah, makasih yang udah nonton, yang belum suka subscribe, yang udah subscribe, jangan lupa di like. Sampai jumpa, bye-bye.